Kristen dan juga kepada orang Muslim bahwa Yesus itu dua natu. Pulanglah anakku, Bapa rindu berseru. Pulanglah, oh anakku, ada ampun Bapa bagimu. Ada ampun Bapa bagimu. Haleluya, puji Tuhan. Nah, ini anak siapa sih? Anak yang masih di bawah umur tapi dibiarkan tersesat seperti ini adalah tanggung jawab orang tuanya. Orang tuanya bertanggung jawab penuh kenapa anaknya dibiarkan bergaul dengan penyesat. Kenapa anaknya diizinkan masuk dalam ruangan penyesat. Kenapa anaknya sengaja dibiarkan menjadi seorang yang tersesat. Perhatikan. Tapi whatever lah ya, bisa jadi itu hanya suaranya saja, namun sejatinya adalah orang tua yang terjebak dalam tubuh anak-anak. It's okay. Yang mau Mak sampaikan di sini adalah ketika Alkitab bercerita tentang domba yang hilang atau anak yang hilang, maka itu sangat jelas diperuntukkan kepada guru-guru palsu, pengajar-pengajar sesat seperti ini, teman-teman ya. Bagaimana mereka sudah menikmati, mengetahui, bahkan membaca dengan jelas tentang kebenaran firman tentang Yesus Kristus yang sejati, namun mereka berusaha memasukkan pengajaran-pengajaran sendiri berdasarkan pemahaman mereka yang geser. Ketika otak mereka tidak bisa mengerti, ketika otak mereka geser, ketika mereka tidak paham dan berusaha memaksakan kehendak mereka di dalam Alkitab, sebenarnya dari situ kita sudah mengerti maksud dan tujuannya semata-mata hanya popularitas dan komersil. Karena jikalau memang motivasi itu murni, maka seharusnya dia lebih banyak belajar terlebih dahulu. Di samping itu, jikalau tidak ada standar akademik, tidak memiliki minimal sarjana teologi ya, sebaiknya tidak usah mengajarkan apapun terkait dengan doktrin atau pemahaman yang lebih dalam tentang Alkitab. Karena itu sangat menyesatkan. Bukan hanya orang lain tapi dirinya sendiri, dia akan terseret jauh. Karena itu pulanglah, ada ampun Bapa bagimu. Teman-teman, kita bisa lihat dari Lukas pasal 17 ya, ayat 1, 2 dan 3, di situ dikatakan bahwa orang-orang yang menyesatkan anak-anak kecil. Anak-anak kecil di sini adalah mereka yang lemah imannya, mereka yang baru menjadi pengikut Kristus, atau mereka yang baru sedang belajar dalam Alkitab, belajar membaca Alkitab. Intinya mereka adalah baby-baby rohani, baby-baby Bible. Nah, anak-anak kecil ini yang dengan sengaja kamu sesatkan dengan pemahamanmu, itu jelas Alkitab catat. Lebih baik kamu itu tidak pernah dilahirkan sama sekali. Karena itu pulanglah, ada ampun Bapa bagimu. Alkitab sangat tuntas tentang Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Alkitab sangat tuntas tentang Tritunggal, karena Tritunggal itu sendiri secara terminologi sampai kapanpun tidak akan pernah kamu temui di dalam Alkitab tulisan Tritunggal, tulisan Trinitas. Tapi pahamilah, sadarilah, akuilah, tunduklah terhadap otoritas sola scriptura itu sendiri, bahwa memang pemahaman atau doktrin Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus sejak Kejadian pasal 1 sampai Wahyu tidak bisa kamu tiadakan, tidak bisa kamu kudeta, tidak bisa kamu korupsi, tidak bisa kamu hilangkan. Karena itu pulanglah, ada ampun Bapa bagimu. Perhatikan, 1 Yohanes pasal 2 ayat 22 itu berbicara tentang antikristus, termasuk kaum bidat, wanes yang marak masif sekarang dari ruangan ke ruangan bertopeng, ingin diskusi, berdalih, ingin penginjilan, berjubahkan apologet, tapi sebenarnya sedang menggiring masyarakat luas itu kepada penyesatan, sedang menggiring masyarakat kepada satu pemahaman yang baru, bahwa mereka memiliki Kristus-Kristus baru dalam kehidupan mereka. Mak akan bacakan 1 Yohanes pasal 2 ayat 22. Nah, perhatikan teman-teman ya. 1 Yohanes pasal 2 ayat 22. Perikopnya jelas di situ ya, antikristus. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal Bapa maupun Anak. Jadi ketika kamu berusaha dengan gigih meniadakan Allah Bapa, berusaha meniadakan Allah Roh Kudus, sejatinya kamu adalah antikristus. Memang casingmu, topengmu bisa jadi Kristen,
Memang topingmu, casingmu bisa jadi kamu mengabarkan, katanya memberitakan Injil atau memasyurkan Kristus. Tapi percayalah, dari dulu sekarang sampai selama-lamanya, guru-guru palsu, bidat-bidat, sekte-sekte itu sudah dicatat dalam Alkitab. Karena itu waspadalah, karena itu bertobatlah, karena itu pulanglah, ada ampun Bapa bagimu. Ya, perhatikan teman-teman. Satu lagi, Paulus pun sudah mengingatkan kita dalam 2 Korintus 11 ayat 4. Mak bacain aja deh. Sebab kamu sabar saja, hai Mak Lina. Sabar saja, perhatikan, sabar saja tidak identik dengan kompromi. Sabar saja tidak identik dengan toleransi. Sabar saja tidak identik dengan pembiaran. Sabar saja tidak identik dengan mendiamkan. Ya. Sebab kamu sabar saja jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain. Jadi yang mereka beritakan ini adalah Yesus-Yesus yang lain. Lalu apa bedanya dengan ucilim-ucilim? Jelas berbeda dong. Ucilim-ucilim itu jauh lebih terhormat karena mereka memiliki kitab sendiri, dalil sendiri, pemahaman sendiri, dan mereka memiliki keyakinan tersendiri. Sebab mereka diakui oleh dunia, oleh gereja, diakui bahkan oleh pemerintah negara manapun. Nah, sekte bidat Uanes ini siapa yang mengakui? Gereja saja menolak, meniadakan. Apalagi bangsa, negara, pemerintahan. Mereka masuk dalam penyesatan. Waspadalah, bertobatlah, pulanglah, ada ampun Bapa bagimu. Kita lanjutkan, ya. Mereka memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan, atau memberikan kepada kamu roh yang lain daripada yang telah kamu terima, atau Injil yang lain daripada yang telah kamu terima. Jadi segala sesuatu yang mereka sampaikan itu sesuatu yang berbeda. New entry. Biasalah, orang kan kalau mau populer kan harus mencari sesuatu yang baru. Kalau orang Jawa bilang itu beling. Kalau sudah ada yang begini, dia mencari-cari ada gambaran atau improvisasi. Sekali lagi, buat teman-teman bidat, sekte, Uanes yang didirikan tahun 1914, bertobatlah, mengapa harus binasa? Pulanglah, ada ampun Bapa bagimu. Antikristus yang kalian selama ini sebenarnya paham tapi dengan sengaja melakukan penyesatan-penyesatan. Sudahilah. Kamu nggak tahu ya, setiap 1 detik ada 2 jiwa yang meninggal di seluruh muka bumi ini. Pertanyaannya, ketika detik itu tiba kepadamu, bagaimana nasibmu? Apakah kamu yakin kamu akan masuk dalam kerajaan surga? Padahal Matius 7 ayat 21 jelas berkata. Oke, salam santun, salam hormat saya, salam takzim. Buat bapak, emak yang anaknya ini, tolong diselamatkan ya. Anak-anakmu awasi ya, TikTok juga mohon lebih jeli. Kalau memang betul banyak anak-anak yang seperti ini, udah cut off aja. Oh ya, buat yang memberikan ruangan, kamu harusnya sadar, harusnya mengerti bahwa apa yang kamu lakukan itu sungguh mendukakan Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ketika kalian dengan sengaja membiarkan diri seperti ini terus-menerus, ada satu masa kalian sampai di fase, di titik di mana kalian itu menghujat Allah Roh Kudus sehingga tidak ada jalan untuk kalian kembali. Oke? Sekiranya Tuhan Yesus Kristus mengampuni kalian. Shalom.